semuanya, saya Putri Fadila Zohira dengan NIM S1S1240076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga merchandise K-pop. Nah, tugas ini adalah tugas mata kuliah statistika yang dimana dosen pengampunya itu adalah Pak Natalis Ransi, SSI MC. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke latar belakang dari judul ini. Nah, jadi pasar merchandise K-pop itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi banyak toko online itu dia bersaing menarik pembeli dengan berbagai macam strategi harga. Salah satunya itu adalah diskon. Nah, walaupun kita menggunakan diskon, tapi tidak semua diskon itu dia menghasilkan dampak yang sama. Ada toko yang memberikan diskon besar, tapi dia itu tidak menarik perhatian. Sementara diskon yang toko yang memberikan diskon kecil justru menghasilkan penjualan tinggi. Nah, selain diskon itu ada faktor lain yang mempengaruhi harga merchandise, yaitu ada vendor dan juga status ketersediaan barang. Nah, vendor itu yang berbeda biasanya memiliki reputasi dan kualitas layanan yang mereka miliki. Itu mereka biasa berbeda-beda. Sehingga produk dari vendor tertentu itu dapat memiliki harga lebih tinggi. Sementara itu, status sold out, dia itu tidak selalu menunjukkan barang mahal. Tetapi bisa terjadi karena tingginya permintaan terhadap barang tersebut, maka harganya bisa lebih terjangkau. Karena itu, penting untuk kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga merchandise. Nah, jadi bukan hanya dari sisi diskon, tapi dari sisi vendor dan juga status ketersediaan dari barang tersebut. Nah, jadi untuk memahami hubungan ini secara objektif, penelitian ini tuh menggunakan metode regresi linear berganda yang didapatkan datanya dari Kaggle. Oke, jadi di sini ada rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap harga produk merchandise K-pop? Terus ada variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan? Lalu apakah model regresi linear berganda itu dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen? Dan juga apakah model regresi yang dibangun itu memenuhi asumsi-asumsi regresi yang diperlukan? Oke, jadi kita langsung saja masuk ke metode penelitiannya. Nah, jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Kaggle. Nah, jadi data yang digunakan itu mencakup 4 variabel, yang dimana dia ini tuh 4 variabelnya itu adalah harga produk atau price sebagai variabel dependen, dan juga ada diskon price, is sold out, dan juga vendor itu sebagai X1, X2, dan juga X3. Nah, sebelum dianalisis, data itu dibersihkan terlebih dahulu dari duplikasi, missing value, dan juga dilakukan penyeragaman format angka. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data. Nah, metode utama yang digunakan itu adalah regresi linear berganda. Yang dimana ini tuh memungkinkan kita melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan terhadap harga. Jadi model dievaluasi menggunakan nilai koefisien regresi, R-square, uji T, uji F, serta uji asumsi, multikolinearitas, heteroskedastitas, dan juga linearitas. Nah, ini dia. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke hasil pembahasannya. Jadi yang pertama kita memiliki variabel diskon price yang berpengaruh positif. Yang pertama kita menyajikan data dari dataset yang diambil dari Kaggle, yaitu ada price, diskon price, is sold out atau ketersediaan barang, dan juga vendor. Nah, jadi di sini itu ada analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik variabel diskon dan juga harga. Jadi analisis ini tuh mencakup penyajian statistik dasar seperti median, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil. Nah, jadi di sini terdapat tabel
ringkasan statistik deskriptif tersebut. Yang dimana di sini jumlahnya masing-masing itu ada 246 data. Terus meannya ini ada sekitar untuk price itu 1837,39, diskon price-nya itu 1558, terus sold out-nya itu 0,28, vendornya itu 0,47. Dan ini seterusnya seperti yang dapat terlihat. Ini ada standard deviation-nya dengan angka berikut, minimumnya dengan angka berikut, kuartil 1-nya seperti berikut, median berikut, kuartil 3 berikut, dan juga maksimumnya seperti berikut. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada summary output dari analisis regresi linear sederhana dari praktik Excel. Nah, jadi pertama di sini tabel regression statistik di atas ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini tuh memiliki kualitas prediksi yang baik. Jadi nilai multiple R itu sebesar 0,844 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependent price dan seluruh variabel independen itu berada pada kategori kuat karena dia itu mendekati angka 1. Lalu nilai R-square-nya itu sebesar 0,712 yang menunjukkan bahwa 71,25% variasi harga merchandise itu dapat dijelaskan oleh variabel diskon, status sold out, dan juga vendor. Nah, nilai ini tuh dapat dikategorikan nilai yang tinggi. Yang berarti model ini tuh memiliki kemampuan penjelasan yang baik terhadap data. Sementara itu, nilai adjusted R-square sebesar 0,708 itu mengonfirmasi bahwa model itu tetap stabil meskipun terdapat lebih dari satu variabel independen. Dan penyesuaian terhadap jumlah variabel itu tidak menurunkan kualitas model secara signifikan. Lalu ada nilai standar error yang sebesar 886,96 menunjukkan tingkat rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual harga. Yang mengingat rentang harga dalam dataset itu cukup luas, nilai ini tuh masih diterima untuk model regresi berganda. Dengan jumlahnya yang 244 observasi, model regresi ini dapat dianggap cukup representatif dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada analisis dari ANOVA. Nah, jadi dari tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini tuh signifikan secara statistik. Hal ini dapat terlihat dari nilai F hitung sebesar 198,32 yang jauh lebih besar dibandingkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau alpanya itu sama dengan 5%. Selain itu, nilai signifikansi itu sebesar 1,11 kali 10 pangkat min 64 atau p-value-nya itu kurang dari 0,0001. Yang berarti nilai ini tuh jauh lebih kecil dari batas signifikansi yang umum digunakan yaitu 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu berpengaruh signifikan atau dengan kata lain, variabel independen yang digunakan itu secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel independen yaitu price. Oke? Nah, selanjutnya itu ada selain itu, nilai sum of squares regression itu sebesar 486.752.752,8 yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan nilai residual sum of squares itu dia sebesar 188.807.562,4 yang menunjukkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan model. Nah, dengan jumlah derajat kebebasan DF3 untuk regresi dan 240 untuk residual, struktur data itu menunjukkan model yang sesuai dengan analisis regresi berganda dengan jumlah sampel 244 yang cukup besar untuk menghasilkan kesimpulan yang reliable. Nah, berikut adalah data koefisien. Jadi, output ini tuh
menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang terbentuk itu adalah price sama dengan minus 957,66 tambah 0,78 yang merupakan diskon price dikurang dengan ketersediaan barang yaitu 529,36 dan ditambah dengan nilai vendor yaitu 166,49 yang dimana setiap komponen itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi intercept-nya itu atau diskon price-nya intercept-nya itu bernilai negatif dan signifikan secara statistik, yaitu p-value-nya sama dengan 6,23 kali 10 pangkat min 3, yang dimana ini dia itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa ketika seluruh variabel independennya itu bernilai 0, maka nilai prediksi harga merchandise itu berada pada 957,66. Walaupun harga negatif tidak realistis secara praktis. Nah, hal ini tuh umum terjadi dalam model regresi dan menunjukkan bahwa nilai konstanta itu hanya berperan sebagai titik awal estimasi dan bukan nilai harga sebenarnya. Selanjutnya ada diskon price, yaitu koefisiennya adalah 0,785, yang dimana ini tuh koefisien positif dan signifikan, yang dimana T-nya itu adalah 17,33 dan P-value-nya itu adalah 3,36 dikali 10 pangkat min 44, yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1 pada harga diskon itu akan menaikkan harga akhir produk sebesar 0,78 dengan asumsi variabel lain yang tetap konstan. Jadi interpretasi ini tuh menunjukkan bahwa semakin besar nominal diskon, dia itu semakin tinggi harga dasar produknya. Sehingga variabel ini itu mencerminkan hubungan yang wajar pada dasar merchandise premium. Selanjutnya ada ketersediaan barang atau is sold out, yang dimana koefisiennya adalah minus 529,36. Nah, dia ini tuh bernilai negatif dan signifikan. P-value-nya itu adalah 0,0387, yang dimana dia ini kurang dari 0,05. Koefisien negatif ini berarti bahwa produk yang berstatus sold out itu nilainya 1, yang cenderung memiliki harga lebih rendah sebesar 529,36 dibandingkan produk yang masih tersedia, dengan syarat variabel lain tetap. Hal ini tuh dapat mengindikasikan bahwa produk yang terjual habis mungkin merupakan barang dengan harga lebih terjangkau atau memiliki permintaan tinggi meski pada harga rendah. Selanjutnya ada vendor. Nah, jadi koefisien dari vendor itu adalah 1662,49. Nah, jadi dia ini tuh memiliki koefisien yang positif dan sangat signifikan, yang dimana p-value-nya itu adalah 3,18 kali 10 pangkat min 29 kurang dari 0,05. Jadi, jika kalau produk ini berasal dari vendor kategori 1, maka harga rata-rata produk lebih tinggi sebesar Rp1.662,49 dibanding vendor kategori 0 dengan variabel lain tetap, yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa vendor itu merupakan variabel paling dominan dalam memengaruhi harga merchandise K-pop dalam dataset ini. Nah, selanjutnya kita lihat adalah residualnya. Nah, jadi residual itu merupakan selisih antara nilai aktual observed value dan juga nilai prediksi predict value yang diperoleh dari model regresi. Jadi analisis residual itu dilakukan untuk mengevaluasi kualitas model. Jadi termasuk mendeteksi apakah terdapat pola tertentu serta memastikan model memenuhi asumsi statistik seperti normalitas, linearitas, dan juga homoskedastis. Tabel berikut merupakan contoh 10 dari 244 data residual yang digunakan dalam penelitian. Dia seperti berikut. Nah, selanjutnya di sini ada uji asumsi regresi. Yang pertama itu adalah uji normalitas residual, yang dimana dia ini tuh histogram residualnya itu menunjukkan bahwa sebagian besar nilai residual itu terkonsentrasi di sekitar angka 0. Di sekitar angka 0 yang mengindikasikan bahwa model regresi itu mampu memberikan prediksi yang relatif dekat dengan nilai aktual.
Jadi bentuk distribusinya itu tampak mendekati kurva normal, yaitu bell shape, meskipun terdapat beberapa residual ekstrim di sisi kiri dan kanan yang mengindikasikan keberadaan outlier. Secara visual, residual ini tuh dapat dikatakan terdistribusi mendekati normal, sehingga asumsi normalitas residual itu dapat diterima. Namun demikian, untuk memastikan normalitas secara statistik, diperlukan pengujian lanjutan seperti uji Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, pada residual diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,00012, yang dimana P itu kurang dari 0,05. Hal ini itu menunjukkan bahwa residual itu tidak terdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh histogram residual yang menunjukkan penyebaran data yang tidak sepenuhnya membentuk pola kurva normal. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, dapat terlihat dari sini adalah variance inflation faktornya. Jadi di sini ada variabel const-nya itu dengan FIF-nya 4,891 dan 000, diskon price-nya itu 1,035816, is-sold out-nya 1,250339, dan juga vendornya itu adalah 1,240194. Nah, jadi nilai FIF untuk seluruh variabel independen, diskon price, is-sold out, dan vendor itu berada jauh di bawah batas umum 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi ini. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan bahwa masing-masing variabel itu bebas tidak saling berkorelasi tinggi. Sehingga koefisien regresi itu dapat diinterpretasikan secara akurat tanpa distorsi. Nah, selain ini, standar error koefisien itu tetap stabil sehingga estimasi model itu lebih andal dan juga robust. Demikian, model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya tanpa perlu dilakukan penyesuaian tambahan. Selanjutnya ada uji heterokedastitas. Nah, jadi di sini dapat terlihat nilai prediksi bahwa penyebaran residualnya itu tidak membentuk pola yang acak. Jadi dia ini tuh tampak menyebar semakin luas pada nilai nilai prediksi yang lebih besar, sehingga menunjukkan perubahan varians residual. Jadi pola ini tuh mengindikasikan bahwa adanya heteroskedastitas pada model regresi. Dengan demikian, asumsi ini itu tidak sepenuhnya terpenuhi pada model ini. Nah, selanjutnya kita melakukan uji linearitas scatter plot X terhadap Y. Yang dimana di sini scatter plot antar variabel diskon price dan price itu menunjukkan bahwa titik-titik datanya itu cenderung membentuk pola yang meningkat seiring dengan naiknya nilai diskon price. Meskipun terdapat penyebaran data dan beberapa nilai yang tampak sebagai outlier, arah umum hubungan ini tuh tetap menunjukkan kecenderungan yang bernilai positif. Dengan demikian, secara visual dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara diskon price dan juga Y, sehingga asumsi ini tuh terpenuhi. Lalu ada scatter plot X2 terhadap Y. Nah, di scatter plot is sold out terhadap price ini, dia itu menunjukkan bahwa data ini tuh terbagi ke dalam dua kelompok yang berdasarkan nilai dummy 0 dan 1. Yang terlihat bahwa produk ini tuh dengan status yang terjual habis sebagai nilai 1, itu cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan produk yang masih tersedia yang bernilai 0. Nah, karena variabel ini merupakan variabel dummy, penyebaran titik ini tuh tidak membentuk pola linear yang jelas. Namun perbandingan posisi titik ini tuh menunjukkan adanya perbedaan nilai harga berdasarkan status ketersediaan produk. Selanjutnya kita lihat scatter plot X3 terhadap Y atau variabel vendor dan terhadap price yang menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua kategori vendor yaitu 0 dan 1. Jadi produk dengan nilai vendor itu sama dengan 1 yang memiliki
rentang harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan vendor sama dengan 0. Nah, dengan sebagian besar titik data terkonsentrasi pada kisaran harga menengah, harga tinggi. Sebaliknya, vendor sama dengan 0 didominasi oleh produk dengan harga lebih rendah. Karena variabel ini merupakan variabel dummy, hubungan ini tidak membentuk pola linear, namun polanya distribusi titik menunjukkan bahwa vendor memiliki pengaruh yang jelas terhadap perbedaan harga produk. Nah, di sini dapat terlihat harga perbandingan hasil regresi mereka yang diuji untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Masing-masing model itu menggunakan kombinasi variabel berbeda, baik secara parsial atau maupun simultan. Nah, di sini dapat dilihat model X1 terhadap Y, yang dimana hasil regresi ini menunjukkan bahwa variabel X1 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nilai R-square-nya itu sebesar 0,4052 yang menunjukkan 40,52% variasi harga Y dapat dijelaskan oleh X1. Nilai p-value-nya itu adalah 0,001 yang yang berarti dia ini memiliki pengaruh tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Koefisien regresinya itu 81115 yang menunjukkan hubungan positif, sehingga setiap kenaikannya itu satu satuan pada X1 akan meningkatkan harga sebesar 0,8115 satuan. Dengan demikian, X1 ini terbukti menjadi prediktor yang kuat dalam mempengaruhi harga produk pada dataset ini. Nah, selanjutnya itu ada model X2 terhadap Y, yang dimana dia ini tuh menunjukkan bahwa variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap harga Y. Nilai R-square-nya itu sebesar 0,062956 yang menunjukkan bahwa 6,30% variasi harga dapat dijelaskan oleh X2. Lalu koefisien regresinya itu adalah minus 1174,47 dengan p-value yang kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk bersifat negatif dan signifikan. Artinya, peningkatan nilai X2 cenderung menurunkan harga. Meskipun kontribusinya kecil, X2 itu tetap terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dalam model regresi. Nah, selanjutnya ada model X3 terhadap Y, yang dimana hasilnya itu menunjukkan bahwa variabel X3 itu berpengaruh signifikan terhadap harga Y, yang dimana nilai R-square-nya itu sebesar 0,35263 menunjukkan bahwa sekitar 35,27% variasi harga itu dapat dijelaskan oleh X3. Dan nilai koefisien regresi itu sebesar 1984 dan p-value-nya itu kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa hubungan antara X3 dan Y itu signifikan serta positif. Artinya semakin tinggi nilai X3, maka harga itu cenderung meningkat. Dengan demikian, X3 ini terbukti memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap harga dalam model regresi. Nah, selanjutnya ada ini. Hasil regresi menunjukkan bahwa kombinasi variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Model X1 dan X3 terhadap Y juga menunjukkan bahwa kombinasi antara mereka itu memberikan pengaruh signifikan terhadap Y. Dan juga ini X2 dan X3 juga menunjukkan bahwa kombinasi mereka itu memberikan pengaruh terhadap Y. Yang dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel discount price is sold out dan juga vendor itu memiliki pengaruh terhadap harga merchandise K-pop pada dataset yang digunakan. Berdasarkan nilai koefisien regresi, variabel discount price itu memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga, yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai harga sebelum diskon, maka semakin tinggi pula harga produk. Lalu, variabel vendor juga memiliki pengaruh positif yang signifikan. Produk yang berasal dari vendor kategori 1 memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan vendor kategori 0, yang dimana hal ini itu dapat mengindikasikan bahwa vendor itu
vendor tertentu itu memiliki reputasi atau nilai brand yang lebih tinggi sehingga mampu mempengaruhi harga jual. Nah, lalu variabel is sold out itu menunjukkan pengaruh negatif terhadap harga. Produk yang berstatus sold out justru memiliki harga rata-rata lebih rendah dibandingkan produk yang masih tersedia. Yang dimana temuan ini tuh menunjukkan bahwa sold out dalam dataset tidak selalu berkaitan dengan eksklusivitas, tetapi dapat berkaitan dengan tingginya permintaan terhadap produk murah atau barang yang sedang diskon besar. Nah, jadi ini hasilnya memberikan insight bahwa label sold out itu tidak menggambarkan nilai premium suatu produk. Nah, secara keseluruhan, nilai R-square itu sebesar 71%, yang dimana variabel harga melalui yang 71%. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa model itu memiliki kemampuan prediksi yang baik, namun hasil uji asumsi menunjukkan adanya beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Residual model tidak terdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk, dan scatter plot residual menunjukkan adanya pola heteroskedastis yang meskipun demikian, model masih dapat digunakan untuk tujuan eksploratif dan juga interpretatif, namun kurang ideal untuk tujuan inferensial yang membutuhkan pemenuhan asumsi regresi secara ketat. Nah, temuan ini memberikan pemahaman bahwa harga merchandise K-pop itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai diskon atau strategi promosi, namun juga faktor eksternal seperti reputasi vendor dan karakteristik pasar. Dengan demikian, penelitian ini tuh memberikan kontribusi dalam memahami pola penentuan harga dalam industri merchandise digital berdasarkan data aktual. Nah, berdasarkan hasil energi regresi linear berganda terhadap data merchandise K-pop, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, guys. Ini kayaknya ini ada yang kedouble, jadi kita hapus dulu. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap data merchandise K-pop yang diperoleh dari platform Kaggle, dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini itu memiliki pengaruh terhadap harga merchandise price dalam dataset, yang dimana model regresi yang dibangun itu menunjukkan nilai R-square itu sebesar 0,712, yang berarti bahwa kategori variabel independen mampu menjelaskan 71,2% variasi harga produk, sedangkan 28,8% sisanya itu dipengaruhi faktor lain yang termasuk dalam penelitian, seperti kualitas produk, jenis merchandise, dan popularitas idol, edisi terbatas, atau strategi pemasaran lainnya. Nah, variabel diskon price itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga produk itu sebelum diskon, semakin tinggi pula harga akhir produknya, yang dimana lalu ada variabel vendor juga berpengaruh positif secara signifikan, yang berarti produk dari vendor itu tertentu memiliki kecenderungan harga yang lebih tinggi dibanding vendor lainnya. Lalu, sebaliknya, variabel is sold out itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga produk yang sudah terjual habis dan cenderung memiliki harga lebih rendah dalam dataset. Nah, temuan ini tuh memberikan gambaran bahwa status sold out itu dalam dataset tidak identik dengan eksklusivitas atau harga tinggi, tetapi dia ini lebih terkait dengan tingginya permintaan untuk produk yang harganya lebih terjangkau. Berdasarkan uji asumsi regresi, model ini memenuhi asumsi multilinearitas dan linearitas, namun terdapat indikasi pelanggaran asumsi normalitas residual dan heteroskedastis, sehingga model ini tuh lebih tepat digunakan untuk tujuan eksploratif, bukan inferensial yang membutuhkan validasi statistik lebih ketat. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa harga merchandise K-pop dalam dataset tidak hanya dipengaruhi oleh strategi diskon, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti identitas vendor dan juga ketersediaan barang. Nah, saran yang dapat saya berikan, yang pertama, itu penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang memengaruhi harga, seperti jenis produk, brand idol,
edisi kolektor, rating penjual, ulasan pelanggan, dan platform penjualan sehingga model ini tuh dapat menggambarkan fenomena harga dengan lebih komprehensif. Lalu yang kedua, bisa disarankan menggunakan metode regresi lanjutan seperti Weyl squares, robust regression, atau transformasi Box-Cox untuk mengatasi masalah heteroskedastitas dan distribusi residual yang tidak normal. Dan yang terakhir, penggunaan software statistik yang lebih maju seperti Python, SPSS, atau R dapat meningkatkan validitas model dan memungkinkan eksplorasi teknik pemodelan lain seperti machine learning. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil penelitian dari judul saya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan. Makasih semuanya, bye-bye.